Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Di video kali ini saya Nuratri Madio Asmoro Jati Eskom CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dari kutipan tersebut menurut saya bahwa memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi dari sebuah pilihan merupakan hal yang benar. Namun yang tidak kalah penting lagi adalah untuk membekali anak dengan memberikan pengetahuan tentang hal baik dan buruk, karena hal itu merupakan pendidikan karakter yang merupakan suatu yang pokok untuk diberikan sebagai pengetahuan untuk menjalani kehidupannya di jalan yang benar. Kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah tentang dilema etika, di mana ketika kita memberikan pembelajaran, terkadang kita sering mengalami dilema antara mengutamakan mengejar memberikan materi lengkap sesuai dengan teori, atau kita lebih mengutamakan untuk memberikan nilai-nilai karakternya. Namun, dalam mempersiapkan anak untuk menjadi pribadi yang unggul, saya lebih mengutamakan untuk memberikan pengetahuan karakter anak. Karena saya yakin jika karakter mereka baik, maka dalam mempelajari ilmu yang bersifat teori pun mereka akan lebih mudah untuk memahaminya. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Karena kita adalah seorang pendidik, di mana dalam pengambilan keputusan, maka sebaiknya harus menerapkan prinsip dan paradigma pengambilan keputusan yang tepat. Sehingga keputusan yang diambil adalah dapat dijadikan contoh atau teladan bagi murid-murid, baik di kelas maupun dalam kehidupan pribadinya. Dalam hal ini, menurut saya, keputusan yang kita ambil itu diharapkan dapat berdampak positif, yaitu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikatakan yang berpihak pada peserta didik atau pada murid, sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan pada proses pembelajaran pada murid dengan cara menuntun tumbuh kembang anak supaya dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini adalah ketika saya mengambil keputusan dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kita harus selalu untuk mengutamakan kebutuhan murid yang satu dengan yang lainnya yang tentunya itu sangat berbeda. Jadi dari kutipan tersebut menurut saya bahwa pendidikan secara umum bertujuan membantu manusia menemukan akan hakikat kemanusiaannya. Maksudnya adalah pendidikan itu harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Dalam hal ini adalah untuk mewujudkan manusia yang berperilaku baik dalam kehidupannya. Pratap Triloka merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berisi 3 hal pokok, yaitu Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Maksudnya adalah ketika kita memberikan atau ketika kita mengambil suatu keputusan, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab, yang menerapkan prinsip dan paradigma pengambilan keputusan. Sehingga kita dapat dijadikan contoh atau teladan bagi murid, baik di kelas maupun di kehidupannya pribadi. Ketika kita mengambil keputusan yang tepat, maka kita dapat memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal bagaimana mengambil keputusan yang tepat, sehingga yang tentu saja akan berdampak baik pada kehidupan murid.
Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya yang ketika berada di posisi di tengah itu mampu membangun. Maksudnya adalah keputusan yang diambil pemimpin pembelajaran itu harus dapat memberikan kekuatan bagi murid untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, Tuduri Handayani, yang artinya di belakang memberi dukungan dalam penerapannya sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang dibutuhkan harus memberikan dukungan dan motivasi bagi murid supaya dapat tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter baik. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran ketika mengambil keputusan, maka harus menerapkan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpegang teguh pada prinsip atau filosofi Pratap Triloka. Dan yang selalu harus kita pegang adalah bahwa kita itu selaku pemimpin pembelajaran hanya sebagai pamong yang mengarahkan dan menuntun murid untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil. Dalam pengambilan suatu keputusan, sebagai seorang guru harus mampu memunculkan nilai-nilai positif seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kita harus memiliki nilai-nilai positif. Dengan memiliki nilai-nilai yang positif, maka kita akan dapat mempengaruhi murid untuk berperilaku positif juga. Hal ini dapat dilihat ketika kita memberikan nilai-nilai positif ketika membimbing murid dalam pengambilan keputusan. Jika kita menerapkan minimal salah satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu ada berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, dan juga dapat menentukan paradigma yang tepat untuk suatu masalah, mampu memilih salah satu paradigma dari 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu juga harus mengambil 9 langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, kemudian juga pengujian benar atau salah seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman koran, dan uji panutan idola. Pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian juga melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan. Lalu lihat lagi keputusan tersebut dan refleksikan. Pratap Triloka merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berisi 3 hal pokok, yaitu Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Maksudnya adalah ketika kita memberikan atau ketika kita mengambil suatu keputusan, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab, yang menerapkan prinsip dan paradigma pengambilan keputusan, sehingga kita dapat dijadikan contoh atau teladan bagi murid, baik di kelas maupun di kehidupannya pribadi. Ketika kita mengambil keputusan yang tepat, maka kita dapat memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal bagaimana mengambil keputusan yang tepat, sehingga yang tentu saja akan berdampak baik pada kehidupan murid. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya yang ketika berada di posisi di tengah itu mampu membangun. Maksudnya adalah keputusan yang diambil pemimpin pembelajaran itu harus dapat memberikan kekuatan bagi murid untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, Tuduri Handayani, yang artinya di belakang memberi dukungan dalam penerapannya sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang dibutuhkan harus memberikan dukungan dan motivasi bagi murid supaya dapat tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter baik. Berdasarkan hal tersebut,
Guru sebagai pemimpin pembelajaran ketika mengambil keputusan, maka harus menerapkan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpegang teguh pada prinsip atau filosofi Pratap Triloka. Dan yang selalu harus kita pegang adalah bahwa kita itu selaku pemimpin pembelajaran hanya sebagai pamong yang mengarahkan dan menuntun murid untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil. Dalam pengambilan suatu keputusan, sebagai seorang guru harus mampu memunculkan nilai-nilai positif seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kita harus memiliki nilai-nilai positif. Dengan memiliki nilai-nilai yang positif, maka kita akan dapat mempengaruhi murid untuk berperilaku positif juga. Hal ini dapat dilihat ketika kita memberikan nilai-nilai positif ketika membimbing murid dalam pengambilan keputusan. Jika kita menerapkan minimal salah satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu ada berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, dan juga dapat menentukan paradigma yang tepat untuk suatu masalah, mampu memilih salah satu paradigma dari 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu juga harus mengambil 9 langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, kemudian juga pengujian benar atau salah seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman koran, dan uji panutan idola. Pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian juga melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan. Lalu lihat lagi keputusan tersebut dan refleksikan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus berpegang teguh pada nilai keberpihakan pada murid dan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak positif. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil itu sangatlah bermanfaat. Karena dengan kita mempelajari coaching yang adalah suatu hal yang sangat penting dalam penyelesaian masalah, dengan kita menggunakan alur tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kita juga dapat membuat pemecahan masalah secara sistematis. Kemampuan melaksanakan coaching model tirta kepada coachee itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran, karena tujuan coaching di sini yaitu untuk menggali potensi murid agar mampu mengembangkan potensinya. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Karena dalam pengambilan keputusan, menurut saya sangat diperlukan kondisi sosial emosional yang baik. Pengambilan keputusan yang didasari emosi yang baik dan stabil akan menumbuhkan pikiran yang positif. Jiwa yang tenang akan dapat menentukan keputusan yang baik pula. Untuk itulah teknik stop penting untuk kita kuasai, sehingga dimanapun dan kapanpun jika kita sedang menghadapi permasalahan dan biasanya masalah itu datang tidak terduga, maka kita dapat mempraktekkan teknik stop untuk menstabilkan kembali kondisi kita. Kaitannya dengan sosial, maka dalam mengambil keputusan tentu saja mengutamakan kesejahteraan bersama.
yaitu keputusan yang mengandung kemanfaatan bagi lingkungan dan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dengan keputusan kita. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, yaitu nilai-nilai kebajikan seperti kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Seorang guru seringkali dihadapkan pada masalah dilema etika dan rujukan moral. Dengan adanya pembahasan kasus, maka akan melatih seorang guru dalam memecahkan masalah, ya baik yang dilema etika maupun rujukan moral. Pengambilan keputusan yang tepat yaitu dengan menerapkan 9 langkah, yaitu yang pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang terjadi. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Lalu pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema, lalu membuat keputusan dan tinjauan kembali keputusan yang sudah diambil dan kemudian merefleksikan. Jika keputusan kita tepat, maka akan terwujud lingkungan yang positif, juga kondusif, serta aman dan nyaman. Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini adalah untuk membuat semua pendidik menerapkan pengambilan dengan sesuai nilai, kemudian paradigma, dan menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Karena untuk membuat perubahan tidak semudah membalikan telapak tangan, namun memerlukan pemahaman dan proses yang tidak sebentar. Menurut saya, kita harus tetap untuk selalu berpegang pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat, meskipun itu terlihat masih baru. Seberat apapun kesulitan yang dihadapi akan dapat diatasi dengan semangat yang ada dalam diri kita. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu saja keputusan yang kita ambil akan berpengaruh terhadap murid. Untuk itu, dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran itu harus berpihak pada murid dan menuntun serta membimbing murid sehingga tetap menjadi individu yang merdeka. Dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang mampu mengutamakan pemenuhan kebutuhan murid yang berbeda-beda, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan bakat mereka masing-masing, sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk itu, guru harus selalu berusaha mengambil keputusan yang benar, baik, tepat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan juga harus merujuk terwujudnya profil pelajar Pancasila, sehingga akan menumbuhkan karakter yang kuat pada diri peserta didik. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini adalah bahwa dilema etika adalah merupakan suatu situasi di mana terjadi pertentangan dua kebenaran atau benar versus benar. Sementara bujukan moral adalah situasi di mana terjadi sebuah pertentangan benar lawan salah. Kemudian ada mengenai 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang dalam hal ini ada yang pertama individu lawan masyarakat atau individual versus community. Kemudian yang kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Kemudian yang ketiga ada kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Dan yang keempat ada jangka pendek melawan jangka panjang. Yang di sini ada short term versus long term.
Kemudian ada 3 pengambilan keputusan yang juga saya pelajari dalam konsep di modul ini, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Ada 9 langkah pengambilan keputusan dalam pengujian keputusan yang saya pelajari di modul ini. Yang pertama dalam 9 langkah tersebut adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Lalu langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah, yang terdiri atas dalam hal ini untuk pengujian benar atau salah itu ada 4 hal, yaitu ada uji legal, itu yang menyangkut aspek pelanggaran hukum. Bila jawabannya adalah iya, maka pilihan yang ada bukanlah antara benar lawan benar, namun adalah benar antara benar lawan salah. Pilihannya menjadi membuat keputusan yang mematuhi hukum atau tidak, bukannya keputusan yang berhubungan dengan moral. Lalu langkah yang ada uji yang berikutnya yaitu uji regulasi atau standar profesional. Yang dalam hal ini uji regulasi itu yang berkaitan atau berhubungan dengan pelanggaran peraturan atau kode etik. Kemudian ada uji intuisi yang dalam hal ini mengandalkan tingkatan perasaan atau intuisi kita dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian yang berikutnya ada uji publikasi. Yang dalam hal ini adalah apa yang akan kita rasakan bila keputusan ini dipublikasikan pada media sosial dan sesuatu yang kita anggap itu merupakan ranah pribadi kita tiba-tiba menjadi konsumsi masyarakat. Kemudian bila kita merasa tidak nyaman membayangkan hal itu akan terjadi, kemungkinan besar ada atau kita sedang menghadapi bujukan moral atau benar lawan salah. Nah, kemudian yang kelima adalah uji panutan atau idola. Yang dalam langkah ini adalah kita itu akan membayangkan apa yang akan kita lakukan oleh seseorang yang merupakan seorang panutan. Kemudian langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Mengidentifikasi paradigma sangat penting karena ini bukan hanya tentang penyelesaian permasalahan, namun membawa penajaman pada fokus kenyataan bahwa situasi ini itu betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Nah, langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi yang terdiri dari 3 prinsip berpikir, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Kemudian yang ketiga ada berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kemudian langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Apakah ada 2 cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan. Dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian langkah yang ke-8 adalah membuat keputusan. Kemudian yang 9 adalah meninjau kembali keputusan dan merefleksikan. Nah, hal-hal yang menurut saya di luar dugaan yang saya rasakan bahwa ternyata dalam pengambilan suatu keputusan itu kita harus betul-betul berdasarkan pada beberapa hal yang penting, yaitu ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusannya supaya keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan yang positif dan dapat diterima dan dapat diterapkan.
sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema etika, di mana perbedaan ini adalah waktu itu saya belum sempurna menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Namun, sebenarnya ada beberapa poin yang sudah saya lakukan. Dalam mempelajari konsep ini buat saya adalah banyak sekali dan semuanya berdampak positif, sehingga membuat saya untuk belajar lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. Perubahan apa yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini adalah bahwa sebelum saya mempelajari modul ini, saya hanya mempertimbangkan baik dan buruknya saja. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya jadi tahu bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus mempelajari langkah-langkahnya, supaya keputusan yang kita ambil itu dapat berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu adalah sangat bermanfaat, berguna, dan memang harus dipelajari. Dan sebagai seorang pemimpin yang menjadi pemangku dalam pengambilan keputusan, maka 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan itu harus betul-betul dipraktekkan untuk mewujudkan keharmonisan dan menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan di lingkungan sekolah. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 3.1 dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.